Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami yaitu biosel. Biosel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalke ekstra dari rantai panjang asam lemak yang digunakan sebagai bahan alternatif mesin biosel yang terbuat dari sumber daya hayati yang berupa minyak lemak nabati atau lemak hewani yang mengandung trigliserida. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Marlin mengenai biodiesel. Jadi biodiesel bersifat ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih baik dibandingkan minyak diesel atau solar, yaitu sulfur, bilangan asap rendah, dan angka cetana antara 57 sampai 62, terbakar sempurna dan tidak beracun menurut Said 2010. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kami yaitu tentang biodiesel memiliki 7 karakteristik emisi. Adapun 7 karakteristik emisi ini yaitu poin pertama yaitu emisi karbon dioksida. Poin kedua yaitu emisi karbon monoksida, dan poin ketiga emisi sulfur dioksida, dan poin keempat emisi hidrokarbon, dan poin kelima emisi debu, dan poin keenam hidrokarbon aromatik, dan poin ketujuh meningkatkan emisi hidroksida. Itulah tadi materi biodiesel atau 7 karakteristik emisi biodiesel. Bila ada kurang dimengerti, saya untuk lebih jelasnya melihat PPT kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Munawara di sini menjelaskan mengenai peranan biodiesel terhadap kehidupan, terutama bagi lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa biodiesel merupakan bentuk energi terbarukan berasal dari pemanfaatan tumbuhan atau minyak nabati, menggantikan bahan bakar fosil yang bersifat terbatas dan merusak lingkungan dikarenakan gas emisi karbon dioksida hasil buangan pembakaran yang tinggi menyebabkan kenaikan suhu bumi. Nah, biodiesel sendiri hadir sebagai solusi, sebagai bahan bakar yang memiliki karakter mampu mengurangi emisi karbon dioksida karena pembakaran yang relatif bersih dan biaya produksi rendah. Untuk poin-poinnya mungkin teman-teman bisa lihat pada slide yang telah kami bagikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menjelaskan proses 4 tahap dalam pembuatan biodiesel. Dalam materi kami, bahan baku yang kami ambil sebagai contoh yaitu minyak kelapa dan minyak jelantah. Nah, proses atau tahap yang pertama adalah proses pretreatment, di mana minyak kelapa dan minyak jelantah ini dicampur dengan perbandingan tertentu. Nah, dalam proses pretreatment ini juga menentukan kadar asam lemak bebas yang terkandung dalam campuran minyak tadi, dengan perubahan warna dari bening ke merah muda. Selanjutnya ada tahap atau proses esterifikasi, di mana proses ini bertujuan untuk menurunkan kadar asam lemak bebas. Nah, di sini dilakukan dengan mencampur minyak kelapa, minyak jelantah, dan metanol dengan menggunakan katalis asam. Proses selanjutnya adalah transestifikasi, di mana dalam tahap atau proses ini menentukan faktor yang berpengaruh terhadap proses transestifikasi minyak menjadi biodiesel.
Nah, selanjutnya adalah proses atau tahap yang terakhir yang biasa disebut pemurnian atau refining. Di sini proses tersebut bertujuan untuk menghilangkan bahan yang tidak diinginkan seperti fosfatida, asam lemak bebas, dan zat lainnya yang dapat memperlambat reaksi. Dalam tahap ini juga ada beberapa tahap atau proses di dalam tahap pemurnian. Yang pertama ada degamming, yang kedua ada netralisasi, ada pemucatan, dan ada deodorasasi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.